workshop hari ini adalah untuk merancang rencana induk penelitian Universitas Tadulako periode 2016-2020. Penyusunan RIP ini dimaksudkan untuk menetapkan arah dan kebijakan penelitian Universitas Tadulako dalam rangka mendukung dan mencapai visi misi Universitas Tadulako. Acuan utamanya adalah visi universitas yang juga tentu mengacu pada visi Kemenristek Dikti berdasarkan Permen Ristek Dikti nomor 13 tahun 2015. Tema penelitian yang disusun di dalam RIP ini itu diharapkan bisa menghasilkan produk-produk pada tingkat hilirisasi dalam rangka mendukung daya saing bangsa. Karena selama ini produk penelitian lebih berorientasi pada tataran konsep dan model yang belum bisa diaplikasikan, belum bisa masuk ke tataran difusi, apalagi masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Karena itu penguatan RIP fase kedua ini itu fokus pada program penelitian yang bisa menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat mendukung pencapaian visi UNTAD sekaligus visi Kemenristek Dikti. Dan pada sisi lain akan tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa sebagai salah satu tujuan dari pengembangan penelitian di bawah Kementerian Ristek Dikti. Setiap program studi itu diharapkan bisa menyusun RIP sesuai dengan kemampuan sumber daya dan keilmuan yang dimiliki oleh setiap program studi yang ada. Untuk kali ini tema sentral adalah masalah pangan, ketahanan pangan, kesehatan pangan, sosial, ekonomi, rekayasa sosial, dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan. Penekanannya di pengembangan sumber daya berkelanjutan agar ketika memanfaatkan sumber daya alam selalu mengacu pada sustainability dari bahan alam itu sendiri sehingga kelestariannya bisa termanfaatkan dan produk-produk yang dihasilkan dapat menjamin keberlanjutan bahan itu sendiri. Dari satu tema sentral yang disebut dengan payung penelitian itu dilahirkan 5 tema. Dari 5 tema ini kemudian disusun sub-tema dan itulah yang didiskusikan oleh para peserta pada hari ini yang kemudian selanjutnya akan dimatangkan pada workshop kedua pada hari Sabtu yang akan datang. Dari setiap tema itu akan dikembangkan topik-topik penelitian sesuai dengan disiplin ilmu atau kepakaran dari para dosen yang berada di dalam lingkungan Universitas Tadulako. Sehingga topik penelitian tidak ada yang keluar dari kepakaran yang ada. Ketika ada suatu topik atau tema yang kepakarannya tidak dimiliki oleh UNTAD, maka bisa saja tim peneliti melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset yang ada di luar UNTAD, baik nasional maupun internasional, sehingga produk-produk itu merupakan produk, bukan produk yang dihasilkan hanya oleh orang UNTAD, tetapi hasil kolaborasi dari berbagai lembaga-lembaga yang memiliki kepakaran sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan bahwa dengan hasil penyusunan RIP ini bisa rampung pada akhir bulan ini
dan kemudian akan dibawa ke Senat untuk disahkan, Senat Universitas untuk disahkan, dan selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Ristek Dikti untuk dimasukkan sebagai bahan dalam penyusunan proposal bagi setiap dosen dari Universitas Tadulako yang akan mengajukan program-program penelitian periode 2016 sampai 2020. Kalau ada proposal yang disusun nanti itu tidak mengacu pada RIP, maka itu sulit untuk masuk di dalam sistem karena memang harus mengacu ke RIP. Penelitian-penelitian lain yang merupakan tawaran dari instansi atau SKPD atau lembaga non pemerintah di luar UNTAD, di luar kementerian, bisa saja diakomodasi tanpa mengacu kepada RIP itu, karena memang RIP lebih ditekankan pada riset-riset yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, teman-teman dari dosen dalam lingkungan Universitas Tadulako diharapkan nanti dapat membaca dan memahami substansi dari RIP ini. Nah, untuk itu kita akan berharap juga lembaga penelitian melakukan sosialisasi ke tingkat fakultas sehingga para dosen bisa memahami arah kebijakan penelitian dalam lingkungan Universitas Tadulako. Saya kira itu yang menjadi inti dari kegiatan workshop pada hari ini. Terima kasih.